بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا الصدق في العبودية، اللهم ارزقنا الإخلاص في الرحمن، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين حيث جعلنا إن شاء الله من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يهتدون. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam majelis ilmu seperti biasa. Setiap Sabtu malam kita mengkaji tentang adab-adab, karena mudah-mudahan kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul Quran. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran, maka Dia telah mengatakan dalam Al-Quran, seandainya saja kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka pasti kamu lihat gunung itu akan hancur lebur. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Kenapa hancurnya? Karena khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada banyak sekali, misalnya ada kitab yang belum sempat kita bahas, Qatl Al-Quran. Ingat? Jadi orang-orang yang terbunuh karena membaca atau mendengarkan Al-Quran. Nah, itu sama juga, berarti dia penuh khasyah, hatinya itu penuh khasyah sehingga menjadi hancur lebur, dia menjadi meninggal. Nah, untuk dasar itu kita harus berusaha memiliki adab-adab bagaimana kita memikul Al-Quran. Nah, mudah-mudahan dengan mengkaji dan mudah-mudahan kita belajar tentang at-tibyan fi adabi hamalatul Quran ini, Allah Subhanahu wa taala menambah kekuatan kita. Sehingga sebagaimana yang Dia sampaikan kepada Musa alaihissalam, dan ada di Al-Quran surah Al-A'raf, apa katanya mengatakan kepada Musa, wa khudha biquwwah. Qala ya Musa inni safaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Terus yang lain apa? Wa khudha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Terus sawarikum darul fasiqin. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Musa alaihissalam diminta untuk mengambil kitab ini dengan kekuatan. Dia juga memerintahkan kepada Yahya alaihissalam, Sayyidina Yahya alaihissalam,
Ya Yahya, khudil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan kekuatan. Maka seorang ahlul Quran itu harus memiliki kekuatan. Kalau misalnya lifter pengangkat beban, di mana dia kekuatannya itu? Di tubuhnya kan, di tangan, terus apa di kaki, di tubuh. Sehingga dia bisa mengangkat beban berat yang mana orang lain tidak bisa angkat. Nah, kalau ahlul Quran itu di mana kekuatannya? Hah? Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di dalam dada-dada hati orang yang beriman. Maka kita katakan apa? Ujian an zahri qalbi. An zahri qalbi. Jadi apa yang tampak daripada di hati, di dada. Maka hati kita harus kuat. Keimanan kita harus kuat. Dan bagaimana kita bisa kuat sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan lemah. Bagaimana jadi kita disuruh ngambil kitab dengan kuat, tapi kita diciptakan Allah lemah. Jadi caranya bagaimana? Ya, kita bersandar kepada Zat yang Maha Kuat. Dan ada caranya itu. Makanya kita belajar kepada orang-orang yang sudah mudah-mudahan berhasil memikul Al-Quran ini dengan kuat. Yaitu para ulama-ulama. Yang sudah kepadanya lah Allah Subhanahu wa taala wariskan kenabian itu. Jadi Allah turunkan kepada Muhammad SAW, terus kemudian al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah karunia-Nya kepada kita sehingga ilmu kita bertambah, keimanan kita bertambah, kekuatan kita semakin bertambah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas lisannya lah dimudahkan Al-Quran. Nah, maka kita juga harus berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena atas lisannya lah Al-Quran dimudahkan. Fa innama yassarnahu bilisanik. Maka sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan lisanmu, dengan lisannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita selaku orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahlul Quran, apakah kita sudah berterima kasih kepada beliau sallallahu alaihi wasallam atas dasar itu? Di mana itu? Ada di Quran surah? Bukan. Ya, itu juga ada. Tapi ada juga di yang tadi Anda baca itu di Quran surah Maryam akhir. Itu bukan surah Toha, ada di atasnya itu. Fa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu-ilmunya kepada para ulama-ulama yang Allah Subhanahu wa taala sudah pilih. Mudah-mudahan kita diberikan juga keberkahan ilmu. Ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا والشفاء من كل داء وسقم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
Rabbana atina rahmatan min 'indik wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya, kita lanjutkan kembali bahasan kita. Kita sudah masuk pada bab keempat ya, al-babur rabi' fi adabi ma'allimil Qur'an wa muta'allimihi. Dan sebelumnya mari kita doakan al-mualliful kitab yaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat atas ilmu dan rahasia-rahasia yang sudah Allah berikan pada beliau fid dharain, di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan beliau amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni, derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga dan jauhkan kuburnya di antara jurang di antara jurang neraka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Ya, kita kemarin sudah sampai ke pendapat yang keberapa? Yang ketiga ya? Dari siapa? Dhun al-Misri. Dhunun al-Misri rahimahullah. Kita ketahui bahwa beliau itu merupakan orang yang ketika meninggalnya ternyata beliau itu mirip seperti tokoh pertama pada kitab Qotlal Quran. Jadi di kitab Qotlal Quran kan yang kita bahas di dalam dadanya itu ada apa? Bahwa fi 'aisyatir radiyah fi jannatin 'aliyah utufuha daniyah. Jadi ketika dia meninggal dibuka di dadanya ada tulisan begitu. Nah, Dhunun al-Misri ketika dia meninggal ada 70 orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan kemudian mengatakan apa? Beliau ingin menjemput siapa? Dhunun al-Misri. Di keningnya ada tulisan warna hijau, tulisan ini adalah wali Allah. Dia mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmat Allah. Dhunun al-Misri. Di keningnya itu. Jadi ada tulisan dia adalah wali Allah. Nah, terus ketika dia meninggal, ada yang membaca azan, maka tatkala pada asyhadu an la ilaha illallah, dia mengacungkan tangannya itu. Mengacungkan tangannya. Keluar tangannya, mengacungkan begini. Itu Dhunun al-Misri. Itu mirip seperti kisah Rabi', seorang tabi'in, Rabi' bin Hirash, seorang tabi'in, masih ingat nggak kisahnya? Ada yang pernah cerita? Masih ingat nggak? Kata saudara Rabi', nama saudaranya itu, Rabi' bin Hirash, dia meninggal dan ditutup mukanya itu pakai kafan, terus kemudian mereka belikan kafan. Ini ditutup. Terus dibuka sama dia dan dia bilang apa? Assalamualaikum. Terus orang-orang di sana yang lagi nunggu jawab Waalaikumsalam. Terus orang-orang bertanya, bukankah engkau sudah mati? Terus dia bilang apa? Iya benar, aku sudah mati. Ayo cepat segera kuburkan aku, sholatkan aku, kafannya aku, mandikan aku, sholatkan aku, mandikan aku, kafannya aku, sholatkan aku, kuburkan aku segera. Karena Rasul menunggu salawat dariku, kata. Dari riwayat yang lain ada yang ngomong, ayo cepat, aku sudah bilang ke Rasul, jangan pergi jauh-jauh biar aku bisa menyusulmu. Akhirnya disampaikan ke Aisyah radhiyallahu anha. Kisah ini ada di kitab Hilyatul Auliya. Kitab itu sudah sedikit ya sempat kita bahas. Ditanyakan ke Aisyah, kata Aisyah apa? Aku pernah mendengar Rasulullah SAW akan rajulun min ummati ba'dal maut. Nanti akan ada seorang laki-laki ngomong, laki-laki dari umatku ngomong ketika dia sudah mati. Namanya Rabi' bin Hirash. Dhunun al-Misri juga begitu. Dia ketika mendengar asyhadu alla ilaha illallah,
maka dia keluarkan jarinya menunjukkan ke arah sana. Makanya orang-orang yang akhirnya menyakiti dia, mengatakan dia kafir, zindik dan segala macam, akhirnya minta maaf, merasa bersalah kepada Zunal Misri. Nah, maka ini Imam An-Nawawi tidak sembarang mengutip siapa yang dimasukkan di sini, apalagi ini membahas tentang ikhlas lagi. Kalau kita lihat semua tokoh di sini yang dikutip oleh Imam An-Nawawi itu adalah tokoh-tokoh apa? Tokoh-tokoh yang dibilang sufi. Tokoh-tokoh orang-orang yang sudah bercerai dengan kehidupan dunia. Jadi orang-orang yang sudah paham bahwa dia diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Untuk mengenal Allah. Kata Ibnu Jurayj, liya'budun itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu liya'rifun, untuk mengenalku. Maka dia sudah tahu kalau dia menikahi dunia, dia tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Dia tidak akan bisa mengenal Allah. Dia tidak akan bisa mendapatkan ridhonya Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang sudah bercerai dengan dunia. Bercerai dengan semua makhluk. Nah, maka dia mengatakan apa? Zunal Misri, kita ulangi lagi. Qala al-musannif al-imam An-Nawawi rahimahullah, wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa asrarihi. Apa katanya? Coba dibaca salah satu. Siapa? Salatu min alamatil ikhlas. Istiwa'ul madhi wa dhammi min al-'ammah. Wa nisyan ru'yatil amali fil a'mal wa qidau thawabil a'mali fil akhirah. Ya, bagus. Artinya apa artinya? Siapa? Maka dia berkata, 3 hal dari tanda-tanda ikhlas. Yang pertama, samanya pujian dan cacian dari semua orang. Kedua, rupanya seseorang dalam mengingat amal perbuatannya dan semua amalnya yang lain. Yang keempat, yang ketiga, mengharapkannya seseorang dengan perhatian ikhlas. Nah, itu seharusnya sudah kita catat dalam buku kita, dalam kitab kita tuh, dalam catatan kita masing-masing. Mustahil, kata Imam Al-Ghazali, mustahil orang itu bisa ikhlas tanpa ilmu, nggak bisa, nggak mungkin. Tidak mungkin orang itu bisa ikhlas kalau dia nggak punya ilmu. Nggak mungkin. Maka kemarin kita sudah membuat PR, bagaimana strategi agar ikhlas. Dan yang paling bagus, alhamdulillah punya abdi, ditiru itu punya abdi. Jadi yang pertama ilmu dulu, tahu dulu. Bagaimana kita mau mencapai Masjid Al-Karim kalau kita tidak tahu di mana Masjid Al-Karim? Maka bagaimana kita mau mencapai keikhlasan kalau kita tidak tahu ikhlas itu apa? Ada banyak. Nah, kemarin yang salah satunya adalah sama antara pujian dan cacian. Jadi kalau dia dipuji, tetap amalnya begitu aja. Kalau dia dicela, begitu aja. Bahkan kalau misalnya dia dicela, malah semakin meningkat, berarti apa? Indikator belum tentu ikhlas. Kenapa? Karena bisa jadi dia ingin membuktikan ke orang itu dia tidak seperti itu. Padahal kita kemarin membahas, kata Imam Al-Qushairi apa? Al-ikhlas tasfiyatul fi'li an muhalasatil makhluqin. Ikhlas itu apa? Memurnikan, mensucikan, menjernihkan semua perbuatan daripada perhatian-perhatian makhluk. An mulahazatil makhluqin. Maka kalau dia ingin membuktikan dia tidak seperti itu, dia tidak sebodoh yang dikatakan oleh orang misalnya, dia tidak seperti orang, berarti apa? Dia tidak ikhlas. Terus lupa melihat amal dan menginginkan balasannya di akhirat saja. Nah, kita masuk pada pendapat yang selanjutnya. Pendapat keberapa berarti? Keempat ya. Ya, silakan dibaca. Ya. Apa artinya? Siapa? Artinya coba Nan. Jangan.
yang sudah itu. Ya. Sudah itu dia berkata meninggalkan suatu amalan karena manusia merupakan riya dan melakukan suatu amalan karena manusia merupakan syirik. Sedangkan ikhlas adalah Allah menghindarkanmu dari keduanya. Ya. Jadi di sini ada tokoh besar sekali namanya Fudail bin Iyad. Kita sudah sering sekali bahas ketokohan orang ini. Bahkan di sini Imam An-Nawawi tulisnya radhiyallahu an. Radhiyallahu an ditulis oleh Imam An-Nawawi. Enggak tahu nih saya tulis apa-apa. Cuman yang lain rahimahullah semua. Ya, kita berhusnuzon, Imam An-Nawawi berhusnuzon bahwa Fudail bin Iyad itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyaknya kisah-kisah tentang orang ini. Pujian-pujian tentang kesolehannya. Yang paling kita tahu ketika dia bertobat bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh siapa? Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid bermimpi, beliau disuruh untuk menyambut Fudail bin Iyad. Tatkala Fudail bin Iyad pergi ke Mekah. Apa kata beliau? Apa kata Fudail? Ya Allah, beginikah balasanmu kepada orang yang 40 tahun bermaksiat kepadamu? Jadi dia setiap hari bermaksiat, mencampurkan antara amal soleh dan amal buruk, merampok, dan lain-lain. Setelah 40 tahun dia bertobat dan kemudian disambut oleh Allah. Apa katanya? Ini orang takut kepadaku. Sambutlah dia itu orang yang takut kepada Allah. Fudail bin Iyad. Maka belajarlah beliau ke banyak guru dan kemudian beliau menjadi salah satu guru Imam Syafi'i. Nah, beliau menasihatkan kepada kita. Jadi kalau kita meninggalkan amal karena manusia itu riya disebutnya. Riya itu apa? Mempertunjukkan amal. Ro'a ya ro. Riya itu berasal dari kata ro'a ya ro. Artinya melihat. Riya itu artinya memperlihatkan amal. Kalau memperdengarkan amal disebut riya enggak? Nah, disebutnya sum'ah. Berasal dari kata sami'a yasma'u, sum'ah. Jadi dia memperdengarkan amal. Nah, maka kita catat lagi satu utama lagi, ini pengertian kita tentang ikhlas. Kata Fudail, kalau kita meninggalkan amal karena manusia itu sebenarnya riya. Kita mau ngaji, banyak orang, akhirnya nggak jadi ngaji. Itulah riya itu. Itulah riya. Kita mau ngaji, nggak jadi, ada banyak orang nggak jadi ngaji. Terus wala amul ila ajrina syirkun. Kalau misalnya kita beramal karena manusia itu syirik. Syirik itu apa? Ada namanya PT, disebutnya syirkah. PT itu perseroan terbatas. Dalam bahasa Arab disebutnya syirkah. Syirkah itu perserikatan. Jadi ada beberapa orang berserikat membuat perusahaan, masing-masing menanam modal, saham dalam bentuk uang. Dan kemudian disebutnya saham. Jadi syirkun itu maksudnya apa? Nah, jadi tidak cuma Allah di sana. Kalau Allah kan ahad, Allah itu ahad. Maka ketika di sana ada manusia atau selain Allah berarti apa? Sudah lebih dari satu. Makanya kita kemarin membahas di sini kata Fudail wal ikhlas ayyu'afikallahu minhuma. Ikhlas itu Allah membebaskan kalian semua dari itu semua. Membebaskan kalian dari dua hal. Nah, sekarang sebelum kita jauh melangkah, jangan-jangan kita nggak tahu nih apa arti niat itu. Coba, Anggi, apa niat? Nah, coba lagi nih. Atman, yang nunduk-nunduk ini, yang nunduk-nunduk ini ditunjuk nanti. Apa Nan?
Apa niat? Kalau misalnya kita nyapu, nggak bersih terus dasar lo nggak niat, bisa dibilang gitu. Apa sebenarnya niat itu? Apa aja niat aja? Secara dari Nah, musyrikin masuk dengan ya contohnya apa? Misal begini, misal ya, Habib dalam hatinya sengaja sholat isya 4 rakaat karena Allah. Nah itu akhirnya Habib sholat isya. Nah yang di rumah juga berpikir ya. Akhirnya Habib sholat tuh isya 4 rakaat. Dia dalam hatinya sengaja aku sholat isya 4 rakaat karena Allah. Nah itu Habib itunya karena Allah bukan? Habib karena Allah bukan? Oke. Karena Allah. Menurut Anggi, menurut Antum apa? Karena Allah bukan? Karena Allah itu. Jadi, nah inilah berarti kita melupakan berhenti. Jadi apa yang disebutkan misalnya Habib dalam hatinya mengatakan sengaja aku sholat karena Allah Taala, itu disebutnya hadithun nafs. Apa namanya? Itu disebutnya hadithun nafsi. Hadithun nafsi itu omongan diri. Jadi antum kalau begitu enak banget kita. Misal gini, kalau misalnya itu adalah niat karena Allah, kita tinggal ngomong aja dalam hati, sengaja aku sholat ini karena Allah, aku ngaji ini karena Allah, menghafal ini karena Allah, aku berpakaian ini dalam hati kita ngomong ini karena Allah, dan otomatis jadi karena Allah itu mudah sekali. Kalau misalnya begitu, tidak mungkin kata Sufyan Ats-Tsauri apa? Orang salaf itu mempelajari niat sebagaimana dia mempelajari amal. Gimana seperti kita aja? Ya, yang antum sampaikan tadi udah betul itu. Jadi niat itu dorongan perbuatan. Sesuatu yang mendorong orang melakukan sesuatu. Itu disebutnya niat. Misal, kenapa antum makan? Lapar supaya kenyang. Berharap dengan makan itu kenyang. Nah, itulah yang disebut niat itu. Maka Rasul mengatakan, siapa yang hijrahnya karena Allah Rasul, siapa yang hijrahnya karena lidunya, untuk dunia, atau awimratun yang kihuha, atau wanita yang akan dinikahinya, fahijratu ila ma hajara ilaih. Dia berhijrah, kenapa dia berhijrah? Yang mendorong dia berhijrah apa? Dia pengen menikahi seseorang. Maka itu disebutnya niat. Jelas nggak? Jelas? Belum? Masih bingung? Siapa yang masih bingung? Abdul Jalil bingung? Ilham? Jelas? Adnan? Mayan apa? Ini harus kita clearkan dulu supaya nanti kita bisa paham. Karena kata Imam Al-Ghazali, dia bahkan mengatakan ini sedikit orang yang paham, kata. Hanya orang yang ilmunya itu mendalam yang bisa paham tentang ini. Kata Imam Al-Ghazali, perbuatan mubah dengan niat yang bagus, dengan niat yang baik, itu dapat mengalahkan perbuatan baik dengan niat yang baik, dengan niat yang terpaksa. Apa contohnya? Kata beliau begini, misal kita mau mengaji, lelah kita ini capek, tapi kita paksa, sehingga ngajinya terpaksa, ngajinya nggak plong karena terpaksa. Terus yang satu dia istirahat dulu, dia istirahat tiduran sebentar, hatinya tenang, nyaman, damai hatinya itu. Tujuannya apa? Tujuannya dia mengumpulkan kekuatan untuk bisa ngaji lagi. Kata Imam Al-Ghazali, yang kedua itu lebih baik dari yang pertama. Jelas nggak?
Bisa sebegitunya itu. Makanya orang itu benar-benar dia, orang ulama salaf itu mempelajari tentang niat. Dan dia sangat berhati-hati sekali kepada niat ini. Dan ketika orang sudah beramal karena misalnya pengen masuk surga, itu sulit untuk berubah lagi. Maksudnya untuk berubah untuk lebih tinggi, misalnya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Atau karena untuk dunia misalnya, itu sulit dia berubah. Jelas sampai sini, jelas ya? Belum? Kalau belum jelas nanti dijelaskan lagi. Abdi jelas? Nah, maka salah satunya Sunan Al-Misri ini. Dia makan, kata dia, aku dulu makan dan aku merasa dengan makan aku menjadi kuat. Dengan kenyang aku menjadi kuat. Dan lapar aku menjadi lemah. Akhirnya kata dia, ini harus ubah, ini nggak benar, kata dia. Maka dia ubah. Berusaha dia memantapkan di dalam hatinya bahwa dia ubah, nggak harus makan untuk kuat itu, sehingga akhirnya berubah. Pas dia lapar dia justru menjadi kuat, pas dia kenyang dia menjadi lemah. Ada nggak yang pernah begitu? Pada saat lapar kuat? Nggak ada di sini ya. Nah, akhirnya dia ubah lagi. Ya Allah, tolong tutup pandangan mataku terhadap lapar maupun kenyang. Yang penting apa yang aku lakukan kuat itu darimu, walaupun aku kenyang ataupun lapar. Nah, jadi ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita melihat apa yang memotivasi kita untuk melakukan sebuah amal. Terus ya, misalnya Anggi misalnya ngajar. Tujuannya apa ngajar itu? Dapat gaji misalnya tujuan, misalnya dorongannya. Dan itu nggak bisa dibohongi itu. Antum dalam hadis nafsi, dalam hati antum bilang, ya Allah aku mengajar karena Allah, tetap aja itu. Buktinya apa? Kalau misalnya nggak digaji, mau nggak masih ngajar? Kita contohnya. Contoh aja. Misalnya Adnan, jualan, pengen apa Nan jualan? Yang mendorong untuk berjualan apa? Hah? Apa? Enggak, yang antum kenapa mau berdagang? Pengen apa? Nah, itu disebutnya niatnya itu. Itu disebutnya niat itu. Jelas sampai sini? Nah, itu harus kita ubah. Semuanya itu harus kita lakukan karena Allah. Dan itu sulit. Bukan mudah, itu pekerjaan lama sekali. Pekerjaan lama sekali. Makanya yang pertama kali yang harus kita ketahui itu adalah definisi ikhlas dulu. Sehingga misalnya gini, antum kalau misalnya ditanya, Ger, ngaji karena siapa? Karena Allah apa karena apa? Ngaji. Nah, senyum, berarti jujur, dia nggak berani bohong. Awas sekali bohong apa? Malaikat rahmat menjauh berapa? 1 mil. Awas jangan saya bohong. Gak tahu masih. Coba misalnya Habib. Kenapa Habib? Ngaji? Kenapa Habib? Ini jujur berarti. Gak berani dijauhin sama malaikat rahmat. Contohnya apa? Pas libur saja. Kalau antum bilang, Ustaz, ana mengaji karena Allah Subhanahu wa taala. Pulang coba ke rumah. Pulang ke rumah saya. Berapa juz ngaji di rumah itu? Masih nggak tahajud, masih nggak sholat di masjid berjamaah, nggak ini apa namanya? Telat. Masih nggak zikir dikerjakan? Nah, berarti apa? Dorongan beramalnya ngajinya belum murni berarti. Masih bercampur berarti. Ya kalau misalnya kemarin kita bahas tentang ikhlas sebagaimana yang Allah sampaikan di Al-Qur'an surah Nahl itu. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min bani farthi wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dan sesungguhnya
pada binatang ternak itu terdapat pelajaran. Kami kasih minum kalian dengan susu yang keluar dari farthin, feses, tai, wadamin, darah. Di antara dua itu, dia mengalir di antara tai dan darah. Tapi apa? Labanan kholison, susu yang murni. Kok bisa dia lewat di antara tai dan darah murni dia itu? Nggak bercampur dia dengan feses dan darah itu. Nah itu disebutnya murni, itu ikhlas itu. Maka kalau misalnya antum pengen cek apa namanya ngaji Qurannya karena Allah apa bukan, lihat aja pas pulang ke rumah nanti liburan, nanti kan libur kita nanti. Nah coba nanti cek itu nanti. Nah ini banyak yang sedekah ini akhirnya mentertawakan dirinya sendiri. Ya nggak apa-apa, yang penting kita tahu dulu kita salah, langsung bertobat. Makanya Allah tidak senang kepada orang-orang yang syirik, bahkan syirik itu tidak diampuni. Allah tidak senang kepada orang-orang yang melampaui batas. Nah, makanya kita terkadang sulit untuk mendapatkan taufik. Taufik itu apa? Kesesuaian keinginan antara Allah dan kita. Sehingga sulit kita melakukan amal. Sulit kita ngaji, sulit kita beramal. Mau sholat ba'diyah aja 2 rakaat cuman, sholat witir aja. Berapa bulan anehnya sholat witir itu coba. Sampai full semua itu. Berapa bulan? Sholat witir 1 rakaat, apa susahnya coba? 1 rakaat. Ya Allah, nggak sampai 2 menit. Susahnya apa? Pak dicek 2, 3, ada yang 1 sepekan itu. Alhamdulillah jujur. Nah itu andalannya jujur. Alhamdulillah. Cuma masa 1 aja sulit. Nah, kenapa itu? Karena kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sulit kita untuk beramal. Kenapa? Karena kita berdosa. Karena kita tidak disukai Allah. Pastikan kalau kita tidak mendapatkan taufik, kalau kita tidak mudah untuk beramal, berarti kita tidak disukai Allah. Pada saat itu kita nggak disukai Allah. Jelas nggak? Pada saat kita sulit sekali untuk mengaji, sulit sekali untuk tahajud, sulit sekali untuk sholat witir, sholat ba'diyah, pastikan dalam hati kita ingatkan, oh kita lagi tidak di. Karena apa? Karena perbuatan kita sendiri, karena dosa. Tadi pagi kita sebut karena apa? Salah satunya sombong. Kita awalnya merasa oh nggak kena nih sombong. Wah ternyata setelah dijelaskan kena juga. Kena juga mutakabir. Enggak nggak ikut tadi ya. Kena juga ternyata. Nah maka kita harus bertobat. Supaya apa? Supaya taufik Allah itu datang kepada kita. Supaya kita mudah untuk beramal. Dan dimanapun kita berada, karena Allah tidak ada yang luput darinya, maka pastikan, maka insya Allah kita pasti mengaji di mana aja. Hampir nggak ada bedanya itu. Ada aneh, nggak ada aneh sama. Nggak ngaji kalau nggak ya. Ada aneh, nggak ada aneh, insya Allah tetap mengaji. Nah, waktu aneh sakit misalnya kemarin, tanya lapor 1, gimana teman-teman? Turun semua dan. Nah ini berarti harus diperbaiki lagi. Dorongannya itu harus diubah. Kita kemarin sudah bahas, aneh udah bahas panjang lebar bahwa kita ini semua orang cenderung mencari kebahagiaan dan kemuliaan. Dan dia sudah mengatakan kepada kita, fa innal izzata lillahi jami'a. Ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka itu mencari kemuliaan? Padahal sesungguhnya kemuliaan itu milik. Nah, maka hendaknya setiap yang kita lakukan dorongannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Zunun al-Misri lagi nih. Dia bermimpi dan kemudian diajak cakap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak yang begitu. Misalnya kemarin siapa namanya? Kita cerita Syekh Hamzah bin Habib Az-Zajjad. Ada lagi misalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini Zunun al-Misri.
Aku ciptakan makhluk, aku ciptakan manusia. Dan aku berikan dunia kepada mereka. Kemudian mereka terbagi kepada 10 kelompok. 9 kelompoknya ngejar dunia semua, 1 kelompok yang enggak. Lalu kepada 1 kelompok ini aku berikan kepada mereka surga. Mereka terbagi kepada 10 kelompok juga. 9 kelompoknya berpaling ke surga semua. 1 kelompok enggak. Lalu kepada 1 kelompok itu aku tunjukkan kepada mereka neraka. 9 kelompok lari semua. 1 yang tidak bergeming. 1 yang diam mantap aja. Lalu kepada mereka aku tanyakan, apa sebenarnya keinginan kalian? Lalu mereka menjawab apa? Sesungguhnya engkau lebih tahu apa yang kami. Nah, makanya ada Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bistami dari Bistam beliau. Jadi ada seorang temannya namanya Ahmad bermimpi juga. Semua orang itu minta kepadaku surga kecuali 1 orang ini. Siapa itu? Abu Yazid. Dia meminta diri. Makanya dia katakan, ya Allah jangan berikan aku sesuatu yang lebih rendah daripada dia. Nah, coba kita belajar. Dan tanyalah kepada diri kita. Kita ini menginginkan kemuliaan, menginginkan kebahagiaan, menginginkan kenyamanan. Gak ada di antara kita yang mau susah. Secara umum manusia begitu semua. Pengennya hidup enak, santai-santai, duitnya banyak, rumahnya gede, istrinya cantik, anaknya pinter-pinter, ya kan gitu semua kan. Terus nanti matinya mau masuk, terus cenderung mau santai-santai juga. Semua orang begitu rata-rata. Nah, ketahuilah bahwa tidak ada yang lebih mulia daripada mendapatkan apa? Ma'rifatullah. Kenal kepada Allah. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih nyaman daripada itu. Hati kita ini, tatkala kita sesuai dengan fitrah, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan, ciptakan kita, maka dia akan menjadi damai, menjadi tenang. Dan itu nggak bisa dibeli pakai duit. Misal Oja nanti mau jadi pengusaha misalnya. Seperti Utsman bin Affan. Jadi pengusaha dan artis ya. Terus hati yang sempit, duitnya banyak. Miliaran di rekening itu. Bukan duit monopoli ya. Duitnya banyak. Nah, dia mau membeli ketenangan ini pakai duitnya, bisa nggak? Bisa. Adnan misalnya, jadi pengusaha konveksi, punya mobil Alphard dan lain-lain itu, punya rumah di mana-mana itu, di Sabang sampai Merauke. Hatinya lagi sempit, bisa nggak Dan? Antum apa namanya? Ini rumah untuk ini, aku jual untuk apa namanya? Ah, nggak bisa ya. Kalau begitu, kenapa kita susah-susah cari-cari duit banyak-banyak? Kenapa kita susah-susah cari kedudukan? Habib misalnya nanti jadi gubernur misalnya, gubernur Jabar. Habib, gubernur Jabar Hafiz pertama. Misalnya. Terus hatinya lagi sempit. Hatinya sempit. Karena jadi pejabat, dunianya suram kan, gelap. Terus tiba-tiba banyak dicaci maki, akhirnya dia menjadi sempit. Bisa Beb, antum beli dengan jabatan itu, lapangan dada? Nggak bisa. Nah, kalau misalnya begitu, kenapa kita kejar sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan mudarat? Sama seperti kita misalnya kemarin membahas, dia yang mampu menjaga Musa dalam pelukan ibunya, dia juga mampu menjaga Musa ketika Musa ditaruh di sungai. Dia mampu.
Sama saja. Mau di tengah hutan, mau di atas gunung, di sungai, di dalam rumah musuhnya sekalipun, dia bisa untuk menjaga Musa alaihissalam. Maka dia juga bisa membuat kita membangun tanpa uang. Jangan yang diceritain sama ada guru, salah satu guru aneh. Dia bilang ada muridnya yang berhasil membuat rumah tanpa keluar duit sepeser pun dan tanpa tahu. Pokoknya setiap hari ada yang kirim bangunan aja. Setiap hari ada yang kirim bangunan. Kisah nyata. Ada di daerah Jawa Barat. Setiap hari kirim bangunan. Artinya apa? Tanpa dia tahu itu siapa yang kirim, tanpa tahu. Artinya apa? Dia yang mampu membuat kita membangun bangunan dengan uang, dia juga mampu membuat kita bangun tanpa. Jadi kenapa kita harus mendewa-dewakan uang? Kenapa kita harus bersusah payah untuk sesuatu yang remeh-temeh? Nah, maka siapa yang harus kita kejar? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita kejar. Setiap dorongan kita. Maka di sini paham betul ini siapa namanya? Tasfiyatul fi'li tadi Imam Al-Qusairi. Al-ikhlatu tasfiyatul fi'li an mulahazatil makhluqin. Memurnikan fi'il. Fi'il itu. Bukan amal ini. Artinya apa? Fi'il saja murni, bersih, apalagi amal. Kan kita udah bahas kemarin perbedaan antara amal dan fi'il. Masih ingat nggak? Apa? Terus? Fi'il nggak pakai niat dan gampang. Kalau amal? Pakai niat, pakai dorongan dulu. Maksud niat di sini adalah dorongan untuk melakukan itu. Dan susah, ada usaha. Di sini dia tulisnya tasfiyatul fi'li. Berarti kalau yang mudah saja kita murnikan karena Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang susah. Apalagi yang susah. Nah, itu yang harus kita catat supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Supaya kita bisa tahu mana fokus yang harus kita fokuskan. Karena kemampuan kita terbatas. Nah, di sini Fudail bin Iyad, orang yang Allah Subhanahu wa taala sudah muliakan dia, dari sebelumnya dia itu seorang yang durjana, lebih baik begitu. Gurunya Imam Syafi'i setiap malam berdoa apa? Ya Allah, aku adalah orang yang paling zalim di muka bumi ini. Aku adalah orang yang paling hina. Karena akulah azab itu turun. Kalau aku sudah mati, mungkin azab gak turun lagi. Gurunya Imam Syafi'i. Makanya antum masih ingat kisah Imam Syafi'i dihukum untuk apa? Menyalami orang yang paling hina. Siapa ternyata yang paling hina itu? Dirinya sendiri. Ternyata itu dirinya sendiri yang paling hina. Bagi siapa? Bagi dirinya. Dirinya yang paling hina bagi dirinya. Maka kita juga begitu. Sehingga kita tatkala melihat ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya misalnya kebesaran jabatan, kekayaan misalnya, itu tidak apa namanya? Tidak berkesan di dalam hati kita. Baru yang begitu bisa jadi wali Allah. Itulah yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Aku dari kecil sampai sekarang nggak pernah terkesan oleh dunia. Kalau kita pernah bertobat, aneh misalnya, dulu begitu juga. Karena nggak paham, nggak adanya guru yang mengajarkan, sehingga apa? Sehingga salah. Fokusnya ingin menjadi orang terkaya di dunia, gitu-gitulah. Pengen jadi bupati termuda, gitu-gitulah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala ajarkan, sehingga kemudian apa? Tidak punya selera lagi ke sana. Tapi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala sudah menunjuk kita misalnya untuk memegang amanah itu, sebagaimana Allah tunjuk siapa namanya Umar bin Abdul Aziz misalnya, maka kita harus terima, kita harus penuh. Karena kalau dia sudah tunjuk kita berarti apa?
Nanti dia akan bantu. Tapi bukan kita yang ngejar-ngejar. Bukan kita yang ngejar-ngejar. Siapa yang lebih mulia, dialah yang didatangi. Antum lebih mulia daripada dunia atau dunia lebih mulia daripada? Maka kalau misalnya antum lebih mulia dari dunia, dunia yang nanti datang. Nggak perlu capek-capek kita. Nyari ke sana kemari, pagi sampai petang. Ribut sana sini, sikut sana sikut sini. Mikir. Kenapa? Karena kita lebih hina dari dunia, kita ngejar dia. Tapi kalau kita lebih mulia daripada dunia, karena kita mengejar yang maha mulia, maka dunia yang mengejar kita dengan nyembah-nyembah dia itu. Sama seperti dunia datang kepada Rasulullah SAW. Dunia datang menampakkan keindahannya. Kita udah bahas di kitab Hilyatul Aulia bab tentang Abu Bakar As-Siddiq. Masih ingat nggak? Masih ingat? Masih ingat Abdi? Yang lain masih ingat nggak? Nggak ingat. Abu Bakar ketika minum madu nangis. Teringat apa? Kisah ketika beliau melihat Rasul mendorong sesuatu. Pergi. Kata Abu Bakar, ya Rasul, aku melihatmu mendorong sesuatu, tapi aku tidak melihat siapa. Apa kata Rasul? Dunia sudah datang kepadaku dengan menampakkan segala perhiasan. Lalu aku bilang pergi. Dan dia berkata, oke lah, kita tidak bisa bersama. Kita nggak bisa bersatu, tapi umatmu jangan harap bisa lolos daripada jerat. Nah, kita kalau misalnya ketika di Al-Karim ngajinya nol, jam mengajinya banyak, dan kalau misalnya kurang, dikodo, dibayar, pas pulang ke rumah nggak begitu, berarti apa? Nah, kita sudah mulai terkena tuh sumpahnya dunia. Awas, hati-hati kita. Ini bukan cuma buat antum aja, bukan cuma yang di sini maupun yang di rumah, buat aneh juga. Satu lagi lah. Satu lagi. Siapa yang baca? Anggi? Sahal Ustaz. rahimahullah ta'ala qala nazar yasi sirasi falam yajid ghayra hadha an takuna al-katahu waskunni fi sirrihi wa alanihi lillahi ta'ala la yumazihu La yumazijuhu syai'un la nafsun. nafsun wala hawa wala dunya. Ya. Coba dibaca. Siapa yang baca? Dari Al-Qusturi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, orang-orang adat berpendapat tentang penjelasan kita, dan mereka tidak menemukan penjelasan tersebut selain ini, yaitu adanya setiap gerak ataupun diamnya seorang, baik dalam keadaan sendirinya ataupun bersama orang lain, hanya untuk Allah Ta'ala saja. Tidak ada yang lain, tidak bercampur sesuatu apapun, baik nafsu, keinginan ataupun kesenangan dunia. Nah, antum tahu nggak siapa Sahal Tustari ini? Siapa itu Sahal Tustari ini? Tahu nggak? Ini ada juga di kitab Hilyatul Aulia, ini ada nih. Jadi beliau tuh lahir sekitar tahun 200 Hijriah. Beliau itu mengatakan, aku masih ingat tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepadaku, alastu birabbikum, dan aku kemudian mengatakan bala. Waktu itu aku dalam kandungan. Jadi dia dikasih Allah Subhanahu wa taala ingat waktu masih di kandungan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu. Dan kita di sini kalau ditanya nggak ada yang ingat. Itu salah tadi. Makanya dia umur 3 tahun, pamannya itu Muhammad bin Sawar kalau anda nggak salah. Muhammad Sawar. Jadi sedih ngelihat
dia itu. Umur 3 tahun sholat tahajud semalam suntuk itu. 3 tahun. Kata dia, wahai anakku, sudah tidurlah kamu. Tidurlah kamu. Coba kita. Coba. Nah, nggak usah toleh kanan kiri, kita tanya diri sendirilah. Yang di rumah juga, nggak usah toleh kanan toleh kiri, kita lihat diri kita sendiri aja. Sama yang ngomong juga begitu. Nah, dia Sahal Tustari ini makanya dikutip oleh Imam Nawawi, ini bukan kaleng-kaleng ini. Bukan kaleng-kaleng. 3 tahun dia sholat malam sepanjang. Kata pamannya, wahai anakku sudah tidur, sampai nangis, itu kasihan melihat. Ada anak 3 tahun sholat sepanjang malam. Nah, kepadanya lah diajarkan oleh pamannya tadi, katakan ketika engkau tidur baca apa? Allah ma'i, Allah naziri, Allah syahid. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikan. Nah, ini antum amalkan nggak nih? Kita udah bahas. Coba siapa yang mengamalkan? Waktu sebelum tidur kita ucapkan. Jadi kata beliau itu 7 kali. Di dalam dada, di dalam hati, Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikan. Sampai hati kita menjadi tenang. Amalkan nggak? Nah, makanya pas nggak tercapai target langsung stres. Nggak tercapai target stres. Sekali bisnisnya macet, stres. Nah, ini karena tidak memantapkan dalam hati bahwa Allah bersama kita. Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita. Allah sudah ngatur semua rezeki. Tenang aja. Tenang aja. Kan kemarin kita bahas tuh, apa namanya? Orang nggak bisa makan berapa hari? 40 hari kan? Nah, 40 hari. Orang bisa bertahan hidup, nggak makan itu 40 hari. Nah, antum pernah nggak makan 40 hari? Nggak pernah kan? Jadi tenang aja, santai aja. Ya Allah bersama kita, Allah melihat kita, Allah menyaksikan. Dan setiap satu kenikmatan yang kita ambil di muka bumi ini dengan cara yang tidak halal, itu akan mengurangi, kita akan diazab nanti di akhirat. Tapi kalau kita ambil sesuatu yang mubah dan itu tanpa dosa, maka akan mengurangi kadar kenikmatan nanti di surga. Makanya kata Rasul, siapa nabi yang paling terakhir masuk surga? Siapa? Nabi Sulaiman. Kenapa? Dimakani mulki. Siapa sahabat yang paling terakhir masuk surga? Siapa? Abdurrahman bin Auf. Karena kekayaannya. Dimakani malihi. Makanya kata Rasul apa? Nanti ada orang yang menderita sekali. Terus dia dimasukkan dalam surga, terus kemudian dia berkata, wah kalau misalnya tahu begini, lebih baik aku lebih menderita lagi. Gitu. Rasul sudah sampaikan dulu. Kita memilih apa? Nah, kita memilih sebaliknya. Itu menunjukkan apa? Lemahnya keinginan kita, lemahnya azam kita. Itu menunjukkan butanya mata hati kita. Nah, makanya kata kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib mengatakan hati ini kalau dipaksa dia akan menjadi buta. Jadi kalau misalnya antum sudah lelah ngaji, sudah lelah dipaksa terus. Akhirnya apa? Dia lama-lama menjadi buta. Lama-lama menjadi buta. Makanya penting juga harus ada sekali-kali rehat. Tapi jangan rehat terus, sekali-kali ngaji. Ngaji sekali-kali rehat, bukan rehat sekali-kali ngaji. Nah, sekali-kali ngaji, habis itu rehat. Nah, jangan begitu ya. Nah, maka ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Sahal At-Tustari, dan beliau ini
banyak sekali berpuasa, taat sama Allah banyak. Nah, maka beliau mengatakan kepada kita, dan ini adalah definisi yang penting juga untuk kita catat. Bergeraknya kita, diamnya kita, baik tersembunyi maupun dilihat orang, itu karena Allah. Ini Imam An-Nawawi bukan cuma sekedar nulis, dia langsung mengamalkan itu. Makanya kata orang-orang, dia itu kadang mau ngomong nggak jadi tiba-tiba. Kenapa coba? Lihat dulu dorongan ngomongnya itu apa? Karena Allah atau karena selain Allah? Maka kalau selain Allah dia diam dulu. Tidak tercampur di sana apa? Ada nafsu. Tidak juga hawa, tidak juga dunia. Nah, kalau misalnya kita salah satu definisi aja kita bisa amalkan itu, sudah bisa itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah mulai bisa masuk. Nah, dan semakin ke sini nanti kita akan bahas ada beberapa definisi lagi. Insya Allah besok lagi. Pekan depan ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bahas lagi. Itu nanti akan ada tingkatannya naik lagi. Nah, sekarang kita catat itu. Kita tambah lagi definisinya. Kita tambah lagi ilmu kita tentang ikhlas itu. Kalau yang di atas tadi tentang fi'il, ya enggak? Tausiyatul fi'il, amal segala macam. Ada lagi, memang ada yang meninggalkan amal. Di sini ditegas lagi bahwa bukan cuma bergerak, bukan cuma beramal, bukan cuma berbuat, tapi diam juga sama. Misalnya kita lagi kesal sama seseorang, dihukum misalnya dihukum Pak Ciu. Kita sama Pak Ciu, apa kabar? Iya, banyak aja. Nah, itu kira-kira ikhlas apa enggak itu? Kanan. Kita aja, gimana kabarnya? Gimana? Terus diajak ngobrol. Ya, sepertinya diam. Beb, ikhlas enggak itu kira-kira, Beb? Nah, kalau kita sudah tahu berarti apa? Harus ditaubati itu. Itu harus ditaubati. Supaya apa? Dapat taufik dari Allah. Supaya kita amalnya itu gampang, mudah, enak. Kenapa menurut antum Sahal At-Tustari tadi dia bisa sholat sepanjang malam 3 tahun itu kenapa kira-kira? Ya karena dia mendapat taufik dari Allah. Karena tidak mungkin kita beramal kecuali dari siapa? Dari Allah semua. Keinginan beramal dari siapa? Dari Allah. Kekuatan beramal dari siapa? Dari Allah. Napas dari Allah. Ini semua Allah. Kita nggak bisa, bahkan jantung pun kita nggak bisa atur itu. Coba misalnya siapa yang paling sakti di sini? Coba suruh usus antum menari coba. Ini usus suruh dia bergerak, suruh dia pindah, bisa nggak? Nah, suruh mata antum ini yang hitam putar ke belakang, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, maka semua ini dari Allah semua. Ketaatan ini semuanya dari Allah. Sehingga kita harus sadari itu. Maka kalau misalnya kita sulit untuk melakukan amal, berarti kita tidak sedang dicintai oleh Allah, sehingga kita harus bertobat. Dengan begitu mudah-mudahan nanti kita diberikan taufik. Mudah bagi kita untuk beramal. Bukan banyak atau tidaknya amal, bagus atau tidaknya amal. Kalau misalnya kita sedang tidak dicintai oleh Allah, sulit kita beramal itu. Walaupun amalnya kecil, sholat witir aja 1 rakaat. Ane cuma minta 1 rakaat. Enggak 3 rakaat. Apalagi 5, 1 rakaat aja. Masih ada yang bolong. Apalagi itu bukan karena tidak mendapatkan taufik. Maka kita harus membersihkan diri kita semua itu daripada apa? Dosa-dosa. Ya, daripada kecintaan dan selain Allah. Semuanya. Cuma cinta Allah saja yang murni. Semuanya itu dari pancaran rahmahnya Allah. Orang tua sayang kepada kita, pancaran rahmahnya Allah. Saudara kita sayang kepada kita, pancaran Allah. Guru sayang kepada kita, pancarannya Allah.
teman sayang kepada kita, murid sayang kepada guru, itu Allah semua. Maka mari kita mencari cinta yang sejati. Itu yang harus kita kejar. Nanti kalau kita kejar semuanya nurut. Makanya Zunnun al-Misri, tokoh tadi yang kita sebutkan di awal, dia pernah mengatakan bahwa benda mati pun itu bisa diperintah, kata dia. Benda mati bisa diperintah. Jadi kalau kita taat kepada Allah, makhluk-makhluk taat kepada kita. Kata Zunnun al-Misri, benda mati bisa diperintah. Dia kasih contoh, kursi kata dia. Kalau kita nyuruh kursi berjalan, kalau kita nyuruh kursi menari, dia akan menari katanya. Dan akhirnya dalam kitab itu, Tadkiratul Aulia itu, apa namanya? Kursi menari. Kursi menari. Nah, ini pernah sampaikan kan? Kalau kita berusaha untuk taat kepada Allah, semua makhluk akan taat sama kita. Semut kita suruh pergi dia nanti. Siapa lagi? Semua itu. Kalau kita takut kepada Allah, semua akan menyesuaikan. Bagaimana kisahnya Umar bin Abdul Aziz, sebagian kisahnya Bisri al-Hafi. Nah, kenapa kita harus taat kepada selainnya? Kenapa kita harus mengejar cinta selainnya? Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas malam ini. Mudah-mudahan menambah lagi ilmu kita tentang ikhlas dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah. Kita berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Yang di sini maupun yang di rumah kalau ingin bertanya, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. اللهم إنا نسألك بكل اسم ولك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار وعلى النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وارزقنا حبك يا رحمن وارزقنا حبك يا ودود وارزقنا حبك يا وهاب وارزقنا محبتك ومعرفتك وارزقنا حب القرآن وارزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا حب ما يحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك وحب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا الصدق في العبودية وارزقنا الصدق في العبودية وجعلنا من العارفين وجعلنا من العارفين وجعلنا من العارفين وجعلنا من الصديقين وجعلنا من المؤمنين وجعلنا من المتقين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المسلمين ولا تجعلنا من المردودين ولا تجعلنا من المنافقين ولا تجعلنا من الكافرين ولا تجعلنا من المشركين يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.